Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat para jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Dalu iki kula patungan sedaya mengawali kajian fikih saking buku kompilasi fikih ingkang badhe ngesakaken saged menghubungi Pak Arman ingkang dereng angsal buku sementara ingkang dibagi mengke daftar isine ya. Jadi kalau akan daftar isine buku-buku saged bagiaken namanya kan bertahan bagi sakit menghubungi Pak Arman. Saderengipun kita memulai kajian dari kitab ini, terlebih dahulu perlu kula sampaikan profil dari buku ini. Terus buku ini merupakan hasil musyawarah dari para kiai, para ustadz dan para santri yang majelis musyawarah itu diadakan setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa mulai jam 9. Setiap hari Selasa. Menawi wonten di antara panjenengan ingkang badhe dereng kegiatan itu monggo, itu terbuka untuk umum, siapapun. Itu dipandegani oleh beberapa kiai yang alim fikih, termasuk kula anggotane. Majelis ini dipun rintis mulai tahun 2005. Berarti itu tahun itu 17 tahun. Awalnya majelis ini mengkaji kitab Fathul Mu'in. Kemudian tahun 2020 kalau ini kitab Fathul Mu'in sampun khatam. Kemudian dilanjutkan dengan kajian kitab Fathul Mu'in. Dalam setiap musyawarah itu banyak sekali hal-hal yang digali, dan termasuk adalah yang dibukukan di hadapan panjenengan atau tema-tema yang ada di dalam tulisan yang dibagikan ke panjenengan itu adalah hasil-hasil musyawarah. Jadi kula iki namung kedapuk ngumpulaken kali tulis, dan insyaallah hasil-hasil musyawarah ini akan kita kaji satu persatu. Jadi apakah diri ini ibaratnya terima matang, dan insyaallah ini akan banyak memberikan manfaat kepada kita, karena ini adalah sudah merupakan hasil musyawarah dari negara. Nomor wis mutiara kita tinggal menikmati. Kita mulai dari halaman 15. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa faqahana fi dinil mustaqim, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lil
Karim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus salatil adzim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jazim. Apa ba'du? Fikih adalah ilmu terbaik dalam menuntut pada kebaikan dan ketakwaan, penunjuk pada jalan hidayah, serta benteng yang melindungi dari segala keburukan. Seiring hal itulah kami berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk dicurahkan demi hadirnya buku ini. Terus memang ilmu fikih itu penting banget karena ibadah kita apabila tanpa didasari dengan pengetahuan tentang syarat rukun dan keabsahannya, maka juga akan riskan terhadap ibadah yang kita kerjakan. Dan dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan itulah nanti akan memunculkan kebaikan dan ketakwaan, serta senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Ibadah wa idwika tepat, ibadah wa idwika benar, yang jelas tidak akan menghasilkan apa-apa. Banyaknya pembahasan, perincian, serta pertimbangan hukum dalam ilmu fikih terkadang membuat sebagian kalangan kesulitan untuk membaca, memahami, dan menyimpulkannya. Karena memang fikih itu kan mau macam-macam, mau wakaf perincian-perinciannya kadang-kadang tiang itu kangelan untuk mempelajarinya. Hadirnya buku ini insya Allah bisa menjadi solusi untuk mengatasi hal itu, karena yang ada di sini sudah merupakan hasil dari kajian seperti yang sakit panjenengan baca di tema-temanya itu semuanya adalah hal-hal yang penting dan seringkali dihadapi permasalahan-permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya kami membentuk majelis kajian kitab Fathul Mu'in sejak tahun 2005 di Surabaya dan menghatamkannya pada tahun 2020. Lalu kami lanjutkan dengan kajian kitab Fathul Qorib yang lebih tipis dan lebih mudah demi merangkul semua kalangan, tidak hanya bagi alumni pesantren. Alhamdulillah, sampai buku ini diterbitkan, majelis kajian tersebut masih tetap eksis dan banyak anggotanya. Untuk anggotanya sangat dilihat di dalam buku itu pada halaman 3 dan halaman 5. Itu sebagian yang tercatat, karena itu untuk yang saat ini, karena bagi para anggotanya ini sudah banyak yang hijrah. Jadi antaranya Kiai Haji Sadullah SM sekarang sudah pindah ke Sumatera, Kiai Abdul Malik pindah ke Palembang, Kiai Ahmad Mulyadi Bayurifi itu sudah menjadi pengasuh pondok di Tanggulangin, Kiai Ma'ruf Khozin itu juga termasuk anggota dari majelis ini, sekarang sudah populer, jadi wis gak tau belok, karena wis banyak jadwal. Ini beberapa di antara anggota majelis musyawarah ini yang saat ini sudah mengembangkan sayap di daerahnya masing-masing. Itu semuanya berawal dari majelis musyawarah yang pada akhirnya bisa menerbitkan buku ini. Jadi itu beberapa orang yang sampai saat ini hijrah. Dan dari pendiri majelis ini ada 4 orang, Kiai Sadullah, kemudian saya, kemudian Kiai Abdul Malik, kemudian Kiai Ahmad Mulyadi Bayurifi tadi, Al-Hafidh. Itu yang merintis, hanya 4 orang awalnya. Jadi mau papat musyawarah kumpul bahas ilmu, kemudian bertambah ada Kiai Lukmanul Hakim dari Kloso Ahmad Sani, kemudian ada Kiai Ma'ruf Khozin, ada Kiai Solihul Hasan, ya, kemudian semuanya sekarang sudah menjadi
ustadz-ustadz yang terkenal. Itu awalnya ikut majelis musyawarah. Nah, siapa tahu dengan panjenengan mungkin nantinya ikut majelis kajian ini akan juga ketularan dari wong alim, ketularan dari wong sing terkenal bisa nyebarno ilmu dimanapun. Dari 4 perintis itu semuanya sudah hijrah, tinggal saya yang tidak hijrah. Akhirnya saya melanjutkan estafet dari rintisan para kiai ini lagi. Banyaknya mutiara fikih yang dikaji dan digali terasa sayang apabila hasilnya hanya untuk kami saja. Sementara di sisi lain banyak orang yang membutuhkannya. Minimal bagi siapa saja yang ingin mendalami atau mempelajarinya, termasuk generasi-generasi kami di masa mendatang. Jadi buku ini memang tujuan utamanya diterbitkan itu agar nanti generasi-generasi mendatang itu dalam mempelajari fikih lebih fleksibel, lebih mudah. Buku jilid 1 ini memuat 256 tema permasalahan penting yang tema-temanya sudah dibagikan ke panjenengan, utuh 256. Bisa dibaca itu tema-temanya. Mungkin maca temane tok mawon sampai kisah mboten khatam ini jenengan. Niku maca temane apa maneh mengkaji. Jadi 256 tema permasalahan penting yang disertai dengan ibarat atau landasan referensi beserta keterangan penunjangnya yang sudah kami pilihkan dari permasalahan-permasalahan penting agar bisa dijadikan pijakan dalam berbuat dan memberikan pemahaman serta hal lain yang mungkin bagi sebagian kalangan masih belum mengetahuinya. Termasuk salah satu contoh yang paling sederhana adalah percikan air di jalan. Itu masih banyak orang yang belum mengetahui hukumnya. Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para kiai, ustadz, santri, dan masyarakat serta seluruh anggota yang masih tetap setia dan istiqomah mengikuti kajian ini. Tak lupa pula kepada seluruh pihak yang telah mensupport penerbitan buku ini. Semoga buku ini bisa menjadi amal jariah bagi semuanya. Amin Allahumma amin. Jadi dari hasil yang didapatkan untuk ongkos cetaknya buku ini digunakan untuk kemaslahatan majelis kajian kitab Fathul Qorib itu. Jadi tempatnya berpindah-pindah, setiap hari Selasa itu berpindah-pindah sesuai dengan permintaan anggota. Jadi misalkan seumpama panjenengan ikut jadi anggota majelis ini terus minta ditempati, itu boleh, nanti semuanya akan datang ke tempat panjenengan. Dan itu kami selaku anggota majelis ini buatan enten ketuanya, buatan enten wakil itu kabeh itu santri. Makanya namanya majelis musyawarah. Namanya musyawarah itu berarti semuanya punya hak untuk berpendapat. Tetapi pada kesimpulan akhirnya itu adalah harus berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, baik Al-Quran hadis maupun pendapat para ulama. Kami juga mengharap saran dan masukan dari para pembaca demi kebaikan kita bersama dan sebagai tambahan informasi bagi kami dalam upaya memberikan manfaat bagi semua kalangan serta agar lebih maksimal pada jilid selanjutnya. Kita awali bab muqaddimah. Bab muqaddimah ini maksudnya adalah dalam muqaddimah kitab. Dalam muqaddimah kitab itu kan seperti tadi misalkan dalam muqaddimahnya ada kalimat alhamdulillahilladzi hadana li thoriqil qawim dan lain sebagainya. Yang muncul pertanyaan adalah asal lafaz Allah. Jadi banyak yang belum mengetahui lafaz Allah itu sebenarnya berasal bagaimana.
Lafaz Allah itu berasal dari bahasa Arab al-ilahu, berasal dari kata al-ilah. Dasar keterangannya, Allahu asluhu ilahun kakitabin wa imamin fahulifatil hamzatu i'tibaton wa uwidu anhu al wa huwa as-sahih wa qila qiyasan bi an udkhila alaihi al litafkhim fasara al ilah. Jadi lafaz Allah asalnya adalah lafaz ilahun, seperti lafaz kitabun dan imamun. Lalu hamzah dibuang demi memudahkan, lantas menggantinya dengan al. Jadi lafaz ilahun hamzahnya dihilangkan, diganti dengan lafaz al ya, untuk memudahkan. Ini pendapat yang sahih. Jadi lafaz ilahun diganti dengan al menjadi al lahu, kan begitu kan? Jadinya kan menjadi al lahu. Ini menurut pendapat yang sahih. Ada pendapat lain, secara kias alif lam atau al dimasukkan pada lafaz ilahun untuk penebalan. Fasoro al-ilah, sehingga menjadi lafaz al-ilah. Tsumma khulifatil hamzah ba'da naqli harakatiha ila ma qablaha minal lami i'tibaton qusida lit takhfifi aw liyakun al-idgham qiyasan. Lalu hamzah dibuang setelah memindah harokatnya pada huruf sebelumnya, yakni lam yang pertama, demi memudahkan. Jadi proses yang kedua adalah al-lilahu, al-lilahu, dengan tujuan meringankan atau agar idgham sesuai dengan qiyas. Berarti kemudian huruf lam yang pertama dan yang kedua diidghamkan. Karena diidghamkan maka otomatis lam yang pertama harus disukun menjadi al-lahu, sami seperti yang pendapat yang pertama, diidghamkan pada lam yang kedua. Auliyakun al-idghamu qiyasan summa udghimatil lam al-ula fi tsaniyah summa fukhima wa udhima in futiha ma qablaha nahwu qala Allah au dumma nahwu qalallahumma wa rufiqa in usira nahwu bismillah. Kemudian lam dibaca tafkhim atau tebal dan takdim berat apabila huruf sebelumnya dibaca fathah, seperti lafaz Allah menjadi Allah padahal asalnya al-lahu. Itu namanya ditafkhim. Dibaca tafkhim, dibaca tebal jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh qalallahu, atau dibaca dhammah. Contoh Allahumma, Qulillahumma. Dan dibaca tarkik atau tipis apabila huruf sebelumnya dibaca kasroh. Contoh bismillahi, jadi tidak bismillah tapi bismillah, membacanya tipis kalau berharokat kasroh di sebelumnya. Ini rata-rata banyak yang tidak tahu. Misalkan dibaca fathah, kenapa kok dibaca tebal? Ya paling jawabannya yo ngono kuwi kan dhisik, ya begitu kan? Nah, ternyata saat ini baru kita mengetahui dasarnya. Oh, ternyata dibaca tebal itu lit tafkhim, ya, karena untuk menebalkan, atau lit takdim untuk mengagungkan. Berbeda dengan dibaca kasroh itu tipis. Kenapa? Karena harokat kasroh itu adalah harokat yang berat. Kalau harokat yang berat maka seimbangnya adalah dibaca dengan tipis. Itu penjelasannya. Kemudian
pertanyaan yang kedua dalam mukadimah, makna Ali Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad pada sholawat. Biasanya kan kita menyebutkan wa ala Ali Muhammad, kan begitu, wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad itu siapa? Lafaz Ali Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad pada sholawat bisa berarti kerabat atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjalankan syariat beliau. Jadi makna Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad itu juga bisa bermakna kita-kita ini yang menjalankan syariat Nabi. Kita bisa membayangkan, nek awake dhewe niki wong sholih, nek awake dhewe niki wong apik, berapa juta orang membacakan sholawat kepada kita setiap hari. Karena semua orang yang membaca sholawat kepada Nabi selalu menyertakan Ali Muhammad. Berarti kalau ini bermakna orang-orang yang menjalankan syariatnya, maka pasti kita akan mendapatkan bagian dari doa itu. Alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aqribun. Maksud Ali Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau. Wakila al-mukhtasuna bihi min haitsul ilmu. Ada pendapat bahwa mereka adalah khusus orang-orang yang yakin. Wadzalika anna ahlad dini dorbani. Yang demikian itu karena pengikut agama itu ada dua macam. Dorbun mukhtasun bin ilmil mukini wal amalin nafi' al muhkam fayuqalu lahum alun nabiyyi wa ummati. Satu, orang-orang tertentu yang benar-benar yakin dan mengamalkan yang ditetapkan, merekalah yang dikatakan keluarga dan umat Nabi. Wa darbun yahtasuna bil ilmi ala sabilit taqlid wa yuqalu lahum ummatu Muhammadin wa la yuqalu alu. Dua, orang-orang tertentu yang keyakinannya sekedar mengikuti, merekalah umat Muhammad dan tidak bisa disebut keluarga Nabi. Wa kullu ali nabi ummatuhu wala aksa. Jadi setiap keluarga Nabi adalah umatnya, namun tidak semua umat Nabi adalah keluarganya. Wakila li Ja'far as-Shadiq an-nasu yaquluna al-muslimuna kulluhum alun nabi. Pernah ditanyakan kepada Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq itu adalah buyutnya Nabi. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mengatakan bahwa semua orang Islam adalah keluarga Nabi? Qala shadaku wa kadzabu. Ia menjawab, mereka bisa benar dan bisa salah. Qila kaifa? Lalu ditanyakan lagi, bagaimana penjelasannya? Qala kadzabu fi annal ummata kafatuhum aluhu wa sadaqu annahum idza qamu bi syara'iti syariatihi alu. Ia menjawab, mereka salah jika semua umat adalah keluarga Nabi, dan mereka benar jika umat itu menjalankan syarat-syarat syariat Nabi tergolong sebagai keluarga Nabi. Jadi nglakoni syariat Kanjeng Nabi ini masuk kategori keluargane Kanjeng Nabi. Muga-muga kula jenengan sedaya iki kecatet dados keluargane Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Kemudian yang ketiga, ini sampun bab yang berbeda tentang air dan najis. Air dua kulah. Air dua kulah pun kadang-kadang ya tasik kata loh sing mboten semerep. Air rong kulah ki pirang liter. Terus cara ukuran bak mandi itu ukuran berapa senti gitu. Rata-rata kan tasik kata sing dereng semerep.
pokoknya air 20 lagi air akeh. Nek titik ya air titik kan gitu. Tapi ukuran pastinya masih banyak yang belum tahu. Nah, air 20 yang tergolong air banyak menurut pendapat mayoritas ulama adalah sekitar 216 liter. Kalau ukuran kubus kurang lebih 60 cm. Jadi cm panjang, lebar, tinggi. Sedangkan dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir halaman 10 diterangkan air 20 menurut Imam Nawawi 174,580 liter. Kalau digenapkan 175 liter. Ukuran kubus 55,9 cm atau nek digenepne jadi 60 cm kubik. Imam Rafi'i 176,245 liter, ukuran kubus kurang lebih 56,1 cm kubik. Dan Irak, ulama-ulama Irak maksudnya 245,325 liter, ukuran kubus kurang lebih 62,4 cm kubik. Berarti yang lebih ikhtiat sing tengah-tengah niku 60 cm kubik, nek corot diliteri itu 216 liter. Wal kullatani ibaratun am-miqdaril ma'i alladzi tasa'ahul birkah tuluha dhira'un wa rubun wa urduha wa umquha kadzalik au tuluha wa urduha wa umquha sittina sentimetron wa huwa yusawi 216 litron minal ma'. Air 20 adalah istilah ukuran air yang ada pada bak panjang 1/4 dhira', lebar dan dalamnya juga demikian, atau panjang, lebar dan kedalamannya 60 cm atau setara dengan 216 liter air. Ini keterangan dari Al-Fiqhul Wadih juz 1 halaman 5. Kemudian yang berikutnya, ini satu pertemuan pun bangsal berapa ilmu kan, luwih penak ya pun mutiara-mutiara nih, makanya saya sangat menyarankan bagi panjenengan untuk bisa memiliki buku ini, karena menurut saya ini nanti buku ini akan menjadi kamus, akan menjadi seperti kamus fikih. Dengan menghadapi permasalahan apapun, gak perlu takut kok dari goleki pun insya Allah ketemu. Berikutnya air AC. Air tetesan AC, AC sing netes-netes iki lho, sing napa sing biasane saking freon nggih, bisa mensucikan karena berasal dari air mutlak, yakni air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi yang terbawa oleh udara. Jadi ketika kami membahas permasalahan ini, kami mengundang ahli senyawa pada saat itu. Dan terus mungkin panjenengan garek menikmati hasilnya. Kita membahas air AC ini 2 pertemuan, 2 kali musyawarah. Musyawarah yang pertama buntu. Kenapa? Karena tidak ada yang ahli senyawa. Kabeh gur ngerti fikih. Sementara banyu AC niku ada yang berpendapat itu dari freon. Makanya bukan dari air, tapi dari zat kimia yang mencair. Berarti kan cairan ini barang kimia, duduk barang alami, kan gitu. Akhirnya kita pada saat itu memutuskan bukan air mutlak, maksudnya gak kena digawe bersuci meskipun jumlahnya sak jeding. Terus kemudian kita berkomunikasi dengan ahli kimia, ahli senyawa. Terus beliaunya berkenan untuk
datang di majelis musyawarah itu sebagai narasumber. Kita datangkan, beliau memberikan keterangan bahwa freon itu tugasnya adalah membentuk hawa dingin. Sedangkan sesuatu yang mencair itu adalah berasal dari salju yang membeku karena dingin yang disebabkan oleh freon itu. Dan sesuatu yang membeku ini adalah berasal dari udara. Jadi ketika ada udara, nah udara itu kan mengandung air. Seperti embun ini loh. Ini kan ketika udara dingin, pasti dia akan menggumpal menjadi cairan. Atau sesuatu itu panas, itu juga pasti akan menguap, mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu udara, terbentuk dari udara. Jadi baik udara itu membeku, kalau udara itu membeku namanya es atau salju. Kalau udara itu mencair, maka disebut dengan uap air. Ya, biasanya panjenengan godok sesuatu ditutupi ngeten, ini kan karena panasnya itu akhirnya ada gumpalan-gumpalan air. Itu sebenarnya karena udara yang terkena panas itu mencair. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa tetesan air ini adalah berasal dari sesuatu yang membeku, dan yang membeku ini dari udara. Nah, kalau yang membeku itu dari udara, maka otomatis airnya adalah air mutlak, karena udara ini pasti mengandung air. Benar. Jadi ini tetesan AC ini dengan numpuk nih, elek sak jeding, ini kena digawe bersuci, karena itu adalah air mutlak. Wasa disuha ma'us salji. Ternyata ini pada zaman ulama dhisik wis dibahas. Yang keenam, macam air mutlak yang keenam adalah air salju. Bil mutsalatsa dibaca dengan sa yang bertitik 3, asalji. Wasabiuha ma'ul barodi bi fathir ra li annahuma yanzilani minas sama. Dan yang ketujuh adalah air es. Jadi kalau es itu adalah yang keras, kalau salju itu adalah yang kabut, seperti kabut. Karena keduanya turun dari langit. Tsumma ya'ridu lahuma al-jumudu fil hawa'i. Lalu berubah menjadi padat di angkasa. Kama ya'ridu lahuma ala wajhil ardi. Sebagaimana berubah padat di tanah. Qalahu Ibnu Rif'ah fil Kifayah. Ibnu mengatakannya di dalam kitab Al-Kifayah. Wa yustasna mastukhrija min tahirin in aqada min ma'in kasaljin aw barotin aw jamatin aw min hima'in fa innahu tahurun la tahirun faqat. Dikecualikan dari air perasan. Ini adalah air perasan anggur, air perasan bunga, air perasan buah. Itu kan suci tapi tidak mensucikan. Jadi dikecualikan dari air perasan. Air yang keluar dari benda suci yang menggumpal dari air, seperti air salju, es, pembekuan, atau garam air, maka hukumnya mensucikan dan tidak hanya sekedar suci saja. Jadi tidak hanya sekedar suci saja, tetapi juga mensucikan. Makanya hukum dari air AC adalah suci, mensucikan. Berikutnya yang kelima, air yang berbau kaporit. Ini sering kita jumpai, ya. Biasanya dalam waktu-waktu tertentu, karena rata-rata menggunakan air PDAM, itu biasanya berbau kaporit. Nah, ini kira-kira status airnya bagaimana? Air yang berbau kaporit tetap suci mensucikan jika asal air tersebut adalah air mutlak
yang suci mensucikan, dan jika kaporit tersebut suci bukan najis. Jadi kalau air yang berbau kaporit tadi itu air yang asalnya adalah suci mensucikan dan kaporitnya juga suci, ya bukan dari hal yang najis, ya maka dihukumi tetap suci mensucikan. Qala wa idza waqa'a fil ma'i syai'un halalun fa ghayyara lahu rihan aw ta'man wa lam yakunil ma'u mustahlakan fi fala ba'sa ayyatawaddu'a bihi wa dzalika ayyaqa fihi al-balu awil qatiranu fayadharu ri'uhu aw ma asbahahu wa in ukhila ma'u fasiba bihi labanun aw sawiqun aw asalun fasara al-ma'u mustahlakan fi lam yatawaddu bihi li annal ma'a mustahlakun fi inna ma yuqalu li hadza ma'u sawiqin wa labanin wa asalin masyhur. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika ada sesuatu yang halal jatuh di air, sesuatu yang halal jatuh di air, misalkan enten banyu keceblokan teh, enten banyu keceblokan anggur, misalkan ini, bedanya apa? Dua contoh ini, kalau kejatuhan teh, tehnya akan larut di air. Kalau kejatuhan anggur, itu anggurnya tidak larut di dalam air. Lalu merubah bau atau rasanya. Jadi dari jatuhnya sesuatu itu merubah baunya, akhirnya mambu teh atau bau anggur. Namun air tersebut tidak terkalahkan olehnya. Tapi air tidak kalah oleh sesuatu yang jatuh tadi itu. Tidak terkalahkan oleh tehnya. Misalkan banyu sak gelas keceblokan teh cuilik, teh yang kecil satu, terus baunya bau teh, tapi airnya tetap jernih, itu namanya tidak terkalahkan. Lek keceblokan teh terus banyunya berubah jadi kuning, itu berarti airnya terkalahkan oleh teh. Paham ya? Maka boleh menggunakannya untuk wudhu. Jadi kalau contohnya sing luwih gede, banyu sak jeding, banyu sak jeding, keceblokan teh sak saset, napa jenenge sak? Apa kuwi? Sak celupan iki lho nggih. Kira-kira banyunya berubah mboten? Kalau yakin airnya nggak berubah, tapi baunya bau teh. Paham nggih? Tapi kalau airnya cuma 1 gelas, tak leboni teh sak celupan, ya lho berubah. Jadi air yang kemasukan sesuatu yang halal dan tidak terkalahkan oleh sesuatu yang masuk, maka hukumnya adalah tetap suci mensucikan. Kalau airnya memang air yang suci mensucikan, ngerti lho. Makanya kalau contohnya banyu jeding kan gitu kan, banyu sumur, banyu di gelas. Kalau di gelas itu terkalahkan. Jadi maka boleh menggunakannya untuk berwudu. Contohnya adalah air yang kejatuhan pohon. Jadi banyu berkali ini keceblokan wit atau kejatuhan ter atau cat, lalu tercium baunya atau semisalnya, tapi airnya tidak berubah. Biasanya kayu, misalkan kayu cendono, ceblok tenggene kali, niku banyune mambu cendono, tapi tidak berubah, airnya tetap dalam kondisi semula, itu tidak apa-apa. Atau semisalnya. Namun jika air diambil lantas dicampur susu, tepung atau madu, kemudian air terkalahkan pada campuran tersebut, maka air itu tidak bisa digunakan untuk berwudu karena air terkalahkan oleh campurannya, sehingga
air itu disebut air tepung, air susu, atau air madu yang telah tercampur. Jadi meskipun jadi teh, lah itu berarti wis gak kena digawe wudu. Hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Anna taghayyurul ma'i bil kadurat wa nahwiha minal asya'i tahir la yasrubu tahuriyatahu wa in taghayyara rihu. Perubahan air yang disebabkan kotoran dan semisalnya dari segala sesuatu yang suci tidak dapat menghilangkan sifat mensucikannya air meskipun baunya berubah. Fayabqa tahiron mutahhiron alal asli. Air itu tetap suci mensucikan seperti asalnya. Wa idza ulija bima dzukira fi su'al minal adwiyati li tasfiyatihi kana dzalika nau'a tarafuhin li ajli tadhif la li ajli tadhir bi syarti an takuna tilkal adwiyatu ghaira najisatin. Dan jika air diolah dengan apa yang disebutkan dalam pertanyaan, yakni dari obat pembersih. Nah ini perlu dicatat, obat pembersih termasuk kaporit tadi itu. Maka hal itu bagian dari proses untuk membersihkan, bukan untuk mensucikannya. Dengan syarat obat itu bukan najis, sehingga sah berwudu dan semua macam bersuci dengan air tersebut. Wahima idin fayasihul wudu wasairu anwa'it thaharah bil ma'il madhkur qabla al mu'alajati au ba'daha, baik sebelum atau sesudah diberi obat. Jadi kalau obat ini tugasnya hanya sekedar membersihkan air, tidak merubah mensucikan air, maka tidak ada masalah. Jadi ini kok yang berubah hanya baunya saja. Secara bentuk airnya tetap jernih dan tidak terkalahkan. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat 5 permasalahan. 5 permasalahan itu biasanya dikaji sampai 2 kali atau 3 kali baru mendapatkan 5 permasalahan. Mungkin sementara dari sini dulu menawi wonten ingkang badhe tanglet kula sumanggaken. Nggih, monggo. Pas satu bakula pilih kali 60. Itu setelah dipakai mungkin masih awal seperti sifatnya seperti awal. Air yang ngepres 2 kula ketika diambil berarti ini airnya masih 2 kula atau kurang dari 2 kula? Nah, itu pun barang maklum niku. Kan wonten to, barang 2 liter terus dijukuk sak ciduk itu otomatis pasti berkurang dari 2 liter. Berarti hukumnya menjadi air yang kurang dari 2 kula. Makanya 60 cm kubik itu adalah batas minimal ya, dihukumi air banyak atau air 2 kula. Oke, jangankan najis, kecipratan awake dhewe wudu mawon dadi banyu mustakmal kabeh niku. Makanya kalau orang dulu ketika air kurang dari 2 kula itu tidak dengan cara dijupuk atau dimasuki tangan, tapi dengan cara dialirkan. Nek dialirkan tidak ada syarat harus 2 kula. Makanya wong dhisik kan damel napa namine jerigen dibolongi kan ngoten to. Utawa cara zaman dhisik enten jenenge pancuran. Damel pancuran gentong gitu. Kalau tas kelingan zaman cilikan kula niku lek wudu teng sebelah sumur niku enten gentong. Mboten dadi enten jeding enten gentong. Nah niku diisi teng gentonge niku didamel wudu. Lek niku masuk sampai entek resik mboten masalah niku tetep suci mensucikan.
Sami mawon. Jadi itu sama halnya dengan pancuran tadi itu. Makanya untuk air yang sedikit solusinya adalah dengan cara dialirkan atau dipancurkan. Hanya dibuka, jadi bulan dapat dipakai. Selama sing niki amber terus, gitu, niku berarti tetap termasuk air mengalir. Jadi intinya kalau kurang dari 2 kula, kalau dihukumi air mengalir, tetap suci mensucikan. Bukan hampir berarti ya termasuk melok ukuran 2 kula atau tidak tadi itu. Berarti bahasa mengalir itu kan kudu amber, lha gak amber mengalir teng pundi? Paham ya maksud kula nggih? Jadi misalkan timbone kelong separuh, sampean pancurne krane, tapi niki durung sampai kebek dipakai ya, nanti hitungannya 2 kula atau tidak. Utawa nek pengen sederhana ngeten, solusi saya biasanya ketika dipom-pom ya, itu kan biasanya kan nganggo timbo cilik-cilik. Ya cibuke ae sing ditekek isore kracret, amber tetep cibuke kita pakai bior ya malah kan. Atau diambilkan separuh, nanti yang separuh di klocornya. Kalau sudah amber itu namanya sudah mengalir. Paham gak gitu nggih? Itu solusinya ketika kita menjumpai tempat-tempat yang nopo nggih wadai banyune cilik. Jadi gak usah ragu, iki banyu sing timbo iki mustakmal apa najis gak perlu wis ciduk mawon, mungkin tek ngisore keran, lek teng ciduk ning wis amber berarti wis mili, lek wis mili berarti wis hilang sudah. Bahasa najis gak najis, mustakmal gak mustakmal, pokoknya gak ketok pakai. Aman sudah kalau sudah mengalir. Niku solusi ketika menjumpai wadah sing panggone cili-cili niku lho. Ngoten. Nggih. Ada lagi? Cukup? Nggih. Nggih. Satu tiba ini tidak kurang dari 20 tapi yang mengalir masih sah, masih bolongan. Mungkin mengalir betul itu masalah, masih sampai entek betul nopo-nopo. Nggih, betul masalah. Masuk sak cibuk gitu mengalir. Ini kan terus misalkan nggih, ngumpulan niku nggih nate kok ngalami ngoten niku. Dadi posisi kula niku tengah laut. Jadi kan wudu nganggo banyu laut kan saged kok niku nggih suci mensucikan, tapi kan peliket kabeh malian kan tengah awak. Lah niku nggih beton niku nuwun sewu nggih air mineral kula cubles damel pulpen niku jus ngisor. Lah kan niku kan melicir to. Nah niku damel wudu. Kan namung pinten niku sak liter paling sing paling gedhe niku gitu. Nggih mboten napa-napa. Pokoke sing penting mancur niku wae. Monggo. Sampun. Nggih. Terus niki termasuk damel nyelingi nggih terus mengke kita kajian fikih ini kemudian hadis kersane saged seimbang awake dhewe oleh karo-karo. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan barokah kangge kula lan panjenengan sedaya. Sepindah malih untuk yang mengharapkan memiliki buku ini mungkin saged sajang teng Pak Paiman, mboten sajang mboten semerep. Mboten semerep. Sajang mungkin insyaallah di letakkan. Mugi-mugi Bapak ingkang dados niat lan hajat kula panjenengan sedaya dipun ijabah lan dikabulaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad